Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang mengenal diri. Materi ini adalah materi dasar di kelas 10. Nanti bisa menjadi acuan untuk bimbingan karir di kelas 12. Bisa juga menjadi acuan untuk perencanaan diri dan lain-lain. Sebenarnya dari kata-katanya terlihat mudah. Siapa sih yang nggak kenal sama dirinya sendiri? Tapi ternyata kenyataannya sulit. Karena ketika siswa diberi tugas untuk mengenali dirinya sendiri, ternyata banyak yang tidak bisa. Jadi pada kesempatan kali ini saya harap di momen ini kalian mau tidak mau harus berusaha untuk mengenali diri kalian sendiri. Nah, pengertian dari mengenal diri. Jadi mengenal diri dari katanya itu terdiri dari dua kata, mengenal sama diri. Mengenal berarti tahu, paham. Kalau diri ya berarti diri kita sendiri. Kalau digabung menjadi memahami diri kita sendiri secara lebih dalam, seutuhnya, seluruhnya, baik fisik dan psikologis. Jadi kata kuncinya ada di dua ini, fisik dan psikologis. Kita memahami diri kita sendiri secara fisik dan psikologis. Tujuannya apa? Ini kan diri kita sendiri. Buat apa? Kita kok sudah paham disuruh paham lagi. Nah, apa tujuannya? Satu, agar kita itu dapat mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi kita ini maunya apa? Kita dengan diri kita yang seperti ini, apa yang kita inginkan? Kebutuhannya apa? Lalu, untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan diri kita. Kalau sudah dikenali, kita bisa tahu kelemahannya apa, kelebihan diri kita apa, baik dari sisi fisik dan psikologisnya. Untuk menunjang cita-cita kita itu pasti berarti ini berkaitan dengan perencanaan diri. Untuk mengetahui alasan yang membuat kita sukses atau gagal dalam suatu hal. Jadi dengan kita memahami diri, kita mengevaluasi diri kita. Apa yang membuat kita bisa sukses atau gagal. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari mengenali diri. Nah, ini masih ada kaitannya, yaitu untuk merencanakan di masa depan. Jadi intinya nanti dari kita mengenali diri kita ini, manfaatnya kita dapat memahami diri sendiri, mampu melakukan pengembangan diri dan menentukan tujuan karir kita. Ya jelas, dengan kita tahu apa yang kita inginkan, apa yang ada pada diri kita secara fisik kita ini seperti apa, potensi fisik kita di mana, kekurangan kita di mana secara fisik, baik psikologisnya juga. Kita bisa menentukan nanti apa yang kita inginkan, kemudian kita membuat perencanaan diri itu. Jadi intinya adalah sukses. Kalau kita paham tentang diri kita bisa membuat perencanaan diri, intinya adalah kita bisa sukses. Nah, untuk memahami diri ini
ada 2 indikatornya anak-anak. Ya, yang pertama yaitu fisik dan yang kedua adalah psikologis. Jadi kita disebut bisa memahami diri kalau kita ini tahu fisik kita, mengenali diri kita secara fisik dan mengenali diri kita atau memahami diri kita secara psikologis. Hanya dari 2 aspek ini baru kamu disebut bisa mengenali dirimu. Kalau dari salah satu aspek saja kamu tidak tahu, ya berarti kamu masih belum memahami dirimu atau belum mengenali dirimu. Hanya sekedarnya. Maksudnya gimana? Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu di sini. Yang pertama, fisik dulu. Fisik ini maksudnya apa? Ya, fisik kita yang terlihat. Mengenali fisik kita seutuhnya. Nah, di sini sudah saya tulis. Contohnya apa? Yang terlihat dari ujung rambut sampai ujung kaki anak-anak. Kita bisa mulai dari ujung dulu, misalnya dari rambut kita. Kemudian bentuk wajah kita, ada yang kotak, gitu. Ada yang bulat, ada yang oval, macam-macam kan ya. Dari warna kulitnya, dari berat badannya, dari tinggi badannya, dan lain-lain, jenis rambutnya, dan lain-lain, banyak. Nah, kalau sudah kamu pahami semuanya, nanti kamu cari tahu di fisik ini potensi atau kelebihannya apa. Menurut kamu ya, nggak usah menurut orang lain. Kekurangannya apa menurut kamu? Dari fisiknya dulu. Kemudian psikologis. Kalau fisik ini terlihat, kalau psikologis tidak terlihat. Jadi lebih sulit ini. Contoh, perilaku, proses mental, dan pikiran kita. Apa saja itu buahnya? IQ. IQ ini dapat dari mana? Jangan ngarang-ngarang. Kalau kamu belum melakukan prosedur psikotes. Jadi IQ ini harus ada psikotesnya. Di mana? Ya lembaga psikologi yang ngetes ini, gitu. Atau psikolog, gitu ya. Jadi nanti ada alat ukurnya. Nanti dari situ bisa diketahui kamu IQ-nya ini termasuk yang mana. Kemudian minat. Minat itu ketertarikan. Bakat itu keahlian khusus yang diturunkan. Jadi ini warisan kalau bakat itu anak-anak. Kemudian sifat, hobinya, kegemarannya, dan lain-lain. Nah, jadi ada fisik dan ada psikologis. Mudah kan ya? Nah, tapi nanti penerapannya agak sulit. Jadi nanti Ibu akan memberikan tugas berkaitan dengan pengenalan diri baik dari fisik dan psikologis. Nah, ini minat. Minat itu adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Jadi, kamu lebih tertarik pada objek apa? Misalnya, kamu lebih berminat pada pelajaran olahraga, atau misalnya yang anak MM lebih tertarik pada pelajaran desain, begitulah, itu minat. Kemudian bakat. Nah, tadi saya sempat bilang kalau bakat itu adalah keahlian khusus yang genetik atau keturunan. Contoh. Tapi kalau bakat ini harus ada pelatihan dan pengembangannya anak-anak. Kalau tidak ada pelatihan dan pengembangannya, bakat ini nggak akan bisa muncul. Misalnya, ini misal ya, anak yang lahir dari keturunan orang tua yang punya bakat di bidang seni. Secara nggak langsung, anak ini akan punya bakat di bidang seni juga. Nah, kalau bidang seninya ini diasah, dia akan berkembang dibandingkan dengan anak yang tidak punya bakat. Nah, ini sifat-sifat banyak macamnya.
ada malas, ada rajin, ada egois, ada cerdas, ada tekun, jujur. Wah, banyak sekali. Nggak mungkin kamu bisa mengenali semua sifat-sifat, karena sifat-sifat itu juga banyak. Pada diri kita itu banyak sifat-sifat yang muncul. Tapi nanti tugasnya itu adalah sifat yang paling sering muncul, sehingga itu seperti karakter kita. Udah ya anak-anak ya materi ini ya. Jadi intinya adalah kalian semua ya diminta untuk mau fokus sama dirimu untuk saat ini. Melihat kepada dirimu sendiri. Jangan kamu itu lebih kepada orang lain, apalagi kalau orang lain itu orang-orang yang kamu sayang atau orang yang paling kamu benci. Kamu fokuslah pada dirimu sendiri. Karena ketika kita bisa mengenali diri kita, maka banyak hal yang akan kita temukan. Baik itu kelebihan kita atau potensi kita, kekurangan kita yang bisa kita kembangkan. Nah, dari situ nanti kita bisa membuat perencanaan. Oh, jadi karena saya ini diri saya seperti ini, saya harus melakukan apa? Saya harus berlatih apa untuk mewujudkan cita-cita saya? Nah, intinya adalah pada pengenalan diri ini. Jadi mulai sekarang, fokuslah pada dirimu setiap saat, temukan kekuatan dirimu atau potensi dirimu. Temukan kekuranganmu dan perbaiki. Demikian materi dari saya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.